wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sobahul khair alal ustaz wal asatiz. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam acara kajian Islami virtual rutin mingguan Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul. Selanjutnya, sholawat dan salam tak bosannya kita hadiahkan pada roh baginda alam, putra Abdullah, dua hati Siti Aminah, kekasih Allah, yakni Habibina wa Syafi'ina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ayahanda Dr. Andes Komjen Pol Purnawirawan Lutfi Lubihanto MM selaku pembina Yayasan Muslim Jambi. Yang kami hormati Ibunda Aryani Lasmawati MC Psikolog selaku Ketua Umum Yayasan Muslim Jambi. Yang kami hormati Bapak Aditya Rahman SEMSAK selaku Sekretaris Yayasan Muslim Jambi. Yang kami hormati Bapak Winkaswal Bahri ST selaku Bendahara Yayasan Muslim Jambi. Yang saya hormati Ustadz Zuhad Masduki. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Nurhayati MSc AGR. Dan yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Islam Al-Azhar 57 Jambi, Ibu Robiatul Adawiyah SPD. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 57 Jambi, Ibu Hajmiyah Guswika MPD. Yang kami hormati Ketua Jamiah TK SD Islam Al-Azhar 57 Jambi beserta anggota. Dan yang saya banggakan Bapak, Ibu Guru, serta karyawan Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam kajian ini. Memasuki acara pertama, yaitu doa. Dalam hal ini, kami meminta Ustadz Elvis untuk memimpin doa supaya acara ini diberikan oleh Allah keberkahan dan kelancaran. Silakan Ustaz Elvis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa anfa'na al hisab. Ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Elvis
Semoga dengan doanya tadi dapat memperlancarkan acara kita pada hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian memasuki acara selanjutnya itu pemaparan dan penjelasan dari Ustadz Zuhad Masduki. Nah, tentang tema hari ini yaitu keutamaan puasa Senin dan Kamis. Insya Allah marilah kita dengarkan bersama-sama apa saja keutamaan puasa Senin dan Kamis ini. Kami persilakan pada Ustadz Zuhad Masduki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Muslim Jambi, Komjen Pol Dr. Andes Lutfi Lubihanto MM. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Muslim Jambi, Ibu Aryani Lasmawati, MPSI Psikolog. Yang saya hormati Profesor Dr. Nur Hayati, Ketua Bidang Pendidikan, seluruh keluarga besar Yayasan Muslim Jambi, dan Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian rutin mingguan kita. Tema hari ini adalah tentang keutamaan puasa hari Senin dan hari Kamis. Mari kita lihat apa keutamaannya. Untuk melihat keutamaan itu kita melihat ke hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin atau syarahnya kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang sunat puasa Senin dan Kamis. Bab nomor 229. Pertama hadisnya An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumi yaumil isnin faqala dzalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'istu au unzila alayya fihi, rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Jadi beliau puasa hari Senin. Maka ada sahabat yang kemudian bertanya, kenapa puasa hari Senin? Faqala, maka Rasulullah bersabda, hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Dan hari Senin itu juga hari aku dibangkitkan menjadi Rasul. Atau hari aku menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu turunnya surat Al-Alaq yang merupakan hari Rasulullah itu dinobatkan sebagai Nabi. Tapi belum sebagai Rasul. Karena belum diperintahkan untuk menyampaikan ajaran itu kepada masyarakat secara luas. Nanti perintah menyampaikan ajaran secara luas itu beberapa tahun kemudian. Tidak langsung pada saat beliau diangkat menjadi nabi. Nah, jadi kalau kita lihat hadis ini, kita melihat alasan kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Senin. Nah, karena itu hari kelahiran beliau. Jadi Senin itu hari kelahiran beliau. Jadi ini adalah satu momentum. Jadi hari Senin itu momentum
beliau dilahirkan. Kita itu kalau dalam kehidupan kan banyak momentum ya. 17 Agustus 45 itu kan momentum. Indonesia diproklamirkan sebagai negara merdeka oleh Insinyur Soekarno. Nah, itu momentum. Apa arti dari momentum? Nah, tentu jauh ya arti dari momentum itu. Nah, hari Senin itu hari Nabi Muhammad dilahirkan. Ini momentum beliau dilahirkan. Pertama maknanya apa? Ini adalah bentuk rasa syukurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau mendapat nikmat yang paling besar, yaitu nikmat wujud. Jadi kita semua ini dan kita mulai ada itu sejak kita lahir ke dunia ini. Nah, itulah nikmat wujud itu. Dan kita itu ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tiba-tiba ada, bukan tanpa ada penciptanya, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat wujud. Lalu setelah kita wujud, maka kita mesti menjalani kehidupan sampai nanti kita meninggal dunia. Nah, momentumnya adalah hari kelahiran kita itu. Maka dalam proses sejarah yang panjang dari kelahiran sampai kematian, kita mesti mengisi kehidupan itu dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi puasa hari Senin itu adalah memperingati momentum wujud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, apa makna kehadiran Rasulullah itu, kehadiran Nabi Muhammad itu? Bukan sekedar beliau wujud, ada, dilahirkan, tapi beliau kemudian akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi dan Rasul yang akan membawa risalah kenabian. Dan ajarannya yang paling prinsip adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan merubah, menggeser orientasi kehidupan manusia yang telah menyimpang dari tuntunan agama. Pada masa itu di Arabia dan di hampir seluruh dunia semuanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehadiran Rasulullah ini, maka diproklamirkan kembali ajaran tauhid yang sudah disimpangkan oleh manusia-manusia durhaka di seluruh dunia. Dan secara perlahan-lahan tapi pasti, maka kemudian ajaran tauhid itu menjadi tegak berdiri sampai pada masa kita sekarang ini. Nah, inilah salah satu maknanya puasa hari Senin. Jadi momentum. Tapi dari momentum lahirnya Nabi itu kemudian akan terjadi proses sejarah yang sangat panjang yang akan merubah orientasi kehidupan manusia di seluruh dunia. Terutama dalam hal ketauhidan itu. Pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, rinciannya tentu sangat banyak sekali. Dan tauhid inilah yang akan menentukan kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti, terutama kehidupan kebahagiaan di akhirat. Karena siapapun yang menyimpang dari ajaran tauhid, dia musyrik, maka dia akan dibangkitkan di hari kemudian, dimintai pertanggungjawaban, dan akhirnya dia akan masuk ke neraka. Nah, itu yang sudah diundangkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an. Nah, inilah alasan yang diberikan oleh Rasul. Kenapa beliau puasa hari Senin? Karena itu hari beliau dilahirkan. Setelah beliau dilahirkan, lalu dibesarkan, lalu mencapai umur dewasa, lalu dibangkitkan menjadi seorang nabi. Yauma bu'istu au unzila alayya fihi, atau hari
diturunkan kepadaku wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Awal beliau diangkat menjadi nabi. Jadi ada dua momentum yang sangat penting. Momentum wujud ada, yang kedua momentum beliau dinobatkan sebagai nabi. Yang penobatannya sebagai nabi ini, risalahnya ini nanti akan membawa perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan umat manusia di seluruh dunia sampai hari kiamat nanti. Nah, maka menyukuri momentum yang sangat luar biasa ini, nikmat wujud dan nikmat risalah itu dengan berpuasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan. Kenapa puasa hari Senin? Kenapa puasa hari Senin? Apa maknanya puasa itu? Karena puasa itu adalah maknanya pengendalian diri, mengendalikan emosi. Di sini orang dilatih untuk mengendalikan nafsu, makan, minum, seks, dan semua akhlak-akhlak yang tercela harus dikendalikan dan harus dihindari. Tapi hanya dalam waktu-waktu tertentu, yaitu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, sehingga kalau orang itu betul-betul bisa mengendalikan diri seperti itu, maka orang akan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan dengan kemampuan mengendalikan hawa nafsu itu, maka kehidupannya akan selalu ada pada rel yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rahasianya kenapa orang mesti puasa. Dan puasanya untuk kita ini Senin ini sunat, hukumnya itu sunat, hukumnya tidak wajib. Nah, kalau kita juga punya momentum sendiri sebenarnya, kelahiran kita kan beda dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mau puasa pada hari lahir kita juga bagus untuk Rasulullah SAW. Jadi ada puasa sunat Senin, yang kedua ada puasa sunat sesuai hari kelahiran kita masing-masing. Nah, itu puasa. Kemudian hadis yang kedua, kenapa Nabi Muhammad puasa pada hari Kamis? Dalam hadis disebutkan bahwa hari Kamis itu adalah hari amal-amal perbuatan manusia itu dilaporkan oleh malaikat pencatat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'radul a'mal. Maka Rasulullah ingin ketika amal-amal perbuatannya itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa pada hari Kamis. Jadi orang puasa itu orang yang sedang mengendalikan diri, mengendalikan nafsunya. Dan dengan pengendalian nafsu itu, maka orang tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan yang menyimpang dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang melanggar tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fadilahnya. Maka dengan berpuasa pada hari Kamis dan orang dalam keadaan berpuasa, maka insya Allah laporan-laporan yang akan disampaikan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala itu laporan yang semuanya baik. Tidak ada sisi-sisi keburukan pada laporan yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jawaban Nabi tentang kenapa beliau berpuasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Nah, jadi ini fadilahnya untuk kita sekarang. Apa ya, kita hukumnya sunat saja. Tapi kita jangan hanya berhenti sampai pada puasanya. Tetapi makna filosofi dari puasa itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Maka mari sekarang kita lihat lebih jauh. Apa makna puasa itu? Di dalam tulisan-tulisan para ulama dijelaskan bahwa orang berpuasa itu sebenarnya orang sedang meneladani sifat-sifat Allah, menginternalisasikan sifat-sifat Allah ke dalam dirinya, kemudian setelah itu akan diimplementasikan di dalam kehidupan sosialnya. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, "Takhallaku bi akhlaqilah, berakhlaklah kamu sesuai akhlak Allah." Maksudnya kita menyerap sifat-sifat Allah
kita hayati, lalu kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan semakin banyaknya sifat-sifat Allah yang kita hayati dan kita implementasikan, kita akan semakin meningkat menjadi manusia yang sempurna. Makin banyak yang bisa kita contoh, makin sempurna kemanusiaan kita. Itulah rahasia dari berpuasa, termasuk puasa hari Senin dan hari Kamis tadi itu. Nah, yang diteladani dari Allah itu apa saja sifatnya? Ya, kalau kita lihat di Quran, sifat Allah itu ada 99, yaitulah yang kita teladani. Dari 99 sifat itu yang tidak bisa diteladani hanya satu, yaitu sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang lain kita bisa meneladani sesuai kemampuan kita masing-masing. Nah, kalau di dalam Al-Quran yang tertulis itu yang diteladani pertama adalah Allah itu tidak makan dan tidak minum, tapi Dia memberi makan dan memberi minum. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Wa la yut'am. Nah, inilah yang kita contoh. Maka kita berpuasa itu mengendalikan diri dari makan, minum, seks, dan perbuatan-perbuatan tercela yang lain seperti ngerumpi dan sebagainya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua yang kita teladani apa? Allah itu tidak hubungan seks. Anna yakunu lahu walad walam takun lahu sohibah. Bagaimana Allah itu punya anak padahal dia tidak punya pasangan hidup. Artinya Allah tidak melakukan hubungan seks. Nah, ini juga yang kita teladani waktu kita berpuasa Ramadan. Maka yang dikendalikan dari kita ya makan, minum, seks, dan lain-lain. Nah, dan lain-lain itu tidak disebut di dalam ayatnya tadi, tapi masuk di dalamnya. Nah, tentu saja yang kita teladani tadi kita sampaikan tidak hanya dua itu, tapi banyak. Misalnya yang lain yang perlu kita teladani apa? Sifat Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman pelimpah kasih sayang bagi seluruh makhluk dalam kehidupan di dunia ini. Ini yang berpuasa melatih dirinya memberi kasih sayang kepada semua makhluk tanpa kecuali. Nah, sehingga dia akan menjadi orang yang baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Lalu dengan sifat Ar-Rahim, pelimpah rahmat di hari kemudian, orang yang berpuasa memberi kasih sayang kepada saudara-saudara seiman sambil meyakini bahwa tiada kebahagiaan kecuali bila rahmatnya di hari akhir dapat diraih dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi dengan sifat Rahman dan Rahim ini, kalau kita implementasikan, maka keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat itu akan menjadi sumber kerahmatan bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya dalam arti yang luas. Satu ini saja kalau kita bisa menghayati dan mengimplementasikan, kita sudah akan tampil sebagai orang yang baik. Makanya Rasulullah SAW itu dikenal di bulan Ramadan, tingkat kedermawanannya itu lebih tinggi dibanding bulan-bulan yang lain. Nah, maka kalau ini juga bisa kita contoh, saya kira ini sangat baik sekali. Dan kedermawanan itu bisa dengan materi, juga bisa dengan non-materi. Sifat yang lain yang bisa kita contoh misalnya, Allah itu punya sifat kudus, maha suci. Kalau ini mau kita contoh, caranya apa? Yang berpuasa itu menyucikan diri lahir dan batin, serta mengembangkan diri sehingga selalu berpenampilan indah, berpenampilan baik, dan berpenampilan benar. Nah, jadi kalau kita mau mencontoh sifat Allah Al-Qudus itu, kita berusaha sekuat tenaga untuk selalu tampil indah, selalu tampil baik, dan tampil benar sesuai tuntunan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Tentu ini perlu tekad yang kuat, perlu pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama. Kemudian kita harus memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita. Jadi orang beragama tidak ada yang sifatnya gratisan. Otomatis orang akan menjadi baik. Nah, jadi baik itu karena dia berusaha
untuk melakukan ajaran-ajaran yang membawa dampak kepada kebaikan itu. Makanya orang-orang yang tidak punya tekad untuk melaksanakan kebaikan dikecam di dalam Al-Quran. Misalnya ayatnya mengatakan, lima taqulu nama la taf'alun, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Besar dosanya di sisi Allah kalau kamu mengatakan sesuatu tapi tidak kamu kerjakan. Ini maksudnya orang yang tidak punya tekad untuk melaksanakan apa yang diyakini. Orang yang tidak punya greget untuk melaksanakan apa yang dikatakan itu. Nah, itu yang dimaksud. Baik, sifat Baik, maaf Ustaz. Ya, suara Ustadz termute Ustadz. Kayaknya mau liburan nggak sih? Mau liburan. Halo. Udah, ya Ustadz. Udah. Ya, baik. Ya. Sifat Allah yang lain, Allah itu afun, maha pemaaf. Kalau ini mau kita contoh, maka kita harus berusaha menjadi orang yang selalu bersedia memberi maaf karena kesalahan-kesalahan orang lain. Dan menghapus bekas-bekas luka dalam hati kita karena kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, gitu. Sifat Allah yang lain itu adalah Al-Karim. Allah itu maha pemurah. Kalau ini mau kita contoh, maka kita harus menjadi orang yang punya sifat kedermawanan sesuai tingkat kemampuan kita masing-masing. Lalu sifat Allah yang lain itu Allah maha adil. Al-Adil. Ini kalau mau kita terapkan, yang pertama kali dituntut dari orang yang berpuasa adalah menegakkan keadilan kepada dirinya sendiri. Dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama. Nah, jadi akal dan agama harus bisa mengendalikan syahwat kita. Bukan dibalik, syahwat yang mengendalikan akal dan agama kita. Nah, kalau begitu maka itu menjadi terbalik. Lalu sifat Allah yang lain, Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui, Al-Alim. Ini kalau mau kita contoh, maka orang yang berpuasa itu hendaknya terus-menerus berupaya menambah ilmunya dalam ilmu dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam upaya tersebut, dia dituntut agar dapat menggunakan secara maksimal seluruh potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada dirinya, seperti panca indera, daya akal, daya kolbu, untuk meraih sebanyak mungkin ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu yang berkenaan dengan benda-benda, tapi juga ilmu yang bersifat non-empiris. Ilmu-ilmu yang bersifat non-empiris itu bukan ilmu dunia, berarti ilmu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keakhiratan, dengan alam gaib, yang itu hanya dapat diraih dengan kesucian jiwa dan kejernihan kalbu. Dan itu hanya bisa diraih dengan cara orang itu berpuasa tadi, termasuk puasa hari Senin dan hari Kamis itu. Maka kata para pakar, kalau kita puasa, apa saja puasanya, mau puasa Ramadan, mau puasa Senin Kamis, mau puasa Ayyamul Bid, mau puasa Daud, puasa-puasa ini melatih kecerdasan-kecerdasan kita. Pertama, melatih kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu akan melahirkan kepekaan yang mendalam. Ini fungsinya dalam kehidupan
mencakup hal-hal yang bersifat supranatural dan yang bersifat religius. Dialah yang menegaskan wujud Tuhan, melahirkan kemampuan untuk menemukan makna hidup, serta memperhalus budi pekerti, dan dia juga yang melahirkan mata ketiga, atau yang sering disebut oleh orang-orang itu sebagai indera keenam bagi manusia. Nah, apa ini makna dari dimensi spiritual ini? Dimensi spiritual ini nanti mengantar manusia percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu bisa Allah, bisa ganjaran, bisa surga, neraka, dan lain-lain itu. Dan ini merupakan tangga yang harus dilalui untuk meningkatkan diri dari tingkatan binatang yang tidak mengetahui kecuali yang terjangkau oleh panca inderanya, menuju ke tingkat kemanusiaan yang menyadari bahwa wujud ini jauh lebih besar dan lebih luas daripada wilayah kecil dan terbatas yang hanya dijangkau oleh indera dan alat-alat yang merupakan kepanjangan dari indera-indera tadi itu. Nah, kecerdasan spiritual inilah yang mengantar manusia menuju serta memuja suatu realitas yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa cacat, tanpa batas, dan tanpa akhir, yaitu Allah yang maha agung. Nah, jadi puasa itu melatih kecerdasan spiritual kita, termasuk puasa pada hari Senin dan hari Kamis yang tadi alasannya sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Yang kedua, puasa ini melatih kecerdasan emosional, melatih mengendalikan emosi. Dengan kecerdasan emosional itu nanti manusia mampu mengendalikan nafsu, bukan membunuh dan meniadakannya. Pengendalian diri dan bukan penyangkal diri. Emosi dan nafsu yang terkendali sangat kita butuhkan, sebab ia merupakan salah satu faktor yang mendorong terlaksananya tugas kekhalifahan manusia di muka bumi, yakni membangun dunia sesuai dengan kehendak dan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran ya, misalnya di surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal anami wal khars. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada syahwat, aneka syahwat, yaitu wanita-wanita, anak-anak lelaki, harta yang tidak terbilang lagi berlipat ganda dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Ayat ini menegaskan bahwa manusia itu punya naluri, punya tabiat cinta kepada satu lawan jenis, laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki. Yang kedua, cinta kepada anak-anak. Yang ketiga, cinta kepada harta benda. Ini naluri yang tidak bisa dilepaskan dari manusia. Nah, kecintaan inilah yang merupakan pendorong utama bagi segala aktivitas manusia. Dorongan ini mencakup dua hal pokok. Yang pertama, memelihara diri, dan yang kedua itu memelihara jenis. Dari keduanya lahir aneka dorongan, seperti memenuhi kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, papan, keinginan untuk memiliki, hasrat untuk menonjol, dan lain-lainnya. Semuanya berhubungan erat dengan dorongan fitrah memelihara diri. Sedangkan dorongan seksual berkaitan dengan upaya manusia memelihara jenisnya. Itulah sebagian fitrah yang dihiaskan oleh Allah kepada manusia yang disebut di surat Ali Imran ayat 14 tadi. Nah, tetapi setan dan nafsu seringkali juga memperindah hal-hal tersebut pada diri manusia guna melengahkannya dari tugas kekhalifahan. Misalnya begini, seks jika diperindah oleh setan, maka ia dijadikan tujuan. Adapun cara dan dengan siapa itu dilakukan tidak lagi diindahkan. Nah, ini kan berbahaya. Orang jadi melanggar dan menabrak aturan-aturan agama. Kecintaan kepada anak jika diperindah oleh setan,
maka subjektivitas akan muncul. Bahkan atas nama cinta, orang tua kerap kali membela anaknya walaupun salah. Memberinya walaupun dengan cara melanggar aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harta jika diindahkan oleh setan, maka manusia akan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Dia akan menumpuk dan menumpuk serta melupakan fungsi sosial dari harta benda itu tadi. Nah, maka dengan berpuasa hari Senin maupun hari Kamis maupun hari-hari yang lain, ini manusia mengendalikan emosinya. Nah, inilah fungsi dari puasa yang paling penting. Sehingga kalau kita itu banyak berpuasa, berarti kita itu merutinkan untuk mengendalikan emosi tadi, mengembangkan kecerdasan emosional itu, dan juga mengembangkan kecerdasan spiritual. Di samping itu, berpuasa ini juga bisa mengembangkan kecerdasan intelektual. Karena tadi kita sedang mencontoh sifat-sifat Allah tadi itu. Salah satunya adalah sifat alim. Allah itu maha tahu. Di mana kita harus menggunakan seluruh potensi kita untuk menggali ilmu pengetahuan, baik pengetahuan yang berkaitan dengan masalah keduniaan maupun yang berkaitan dengan masalah keakhiratan. Nah, inilah filosofi dari berpuasa itu. Nah, jadi oleh karena itu kita perlu ini ya menyontoh Nabi dalam berpuasa, memperingati hari kelahirannya. Lalu berpuasa hari Kamis karena itu hari di mana amal-amal perbuatan manusia itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita dalam keadaan puasa, kita sedang dalam keadaan baik dan laporan-laporan itu tentu akan baik yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentang laporan itu bagaimana? Itu tidak perlu kita pertanyakan. Karena itu masalah gaib yang kita tidak diberitahu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi tata caranya, kemudian di mana dilaporkan, kemudian dalam bentuk seperti apa laporan-laporan malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin sekalian, inilah makna atau fadilah dari puasa hari Senin dan hari Kamis sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan yang mau komentar atau mau bertanya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya tentang keutamaan puasa Senin dan Kamis. Nah, ini kita dapat pelajaran baru nih. Jadi tadi yang dipaparkan oleh Ustadz, bisa nih kita rayakan momentum kelahiran kita dengan berpuasa, ya. Jadi itulah tadi keutamaan yang dijelaskan oleh Ustadz tadi, yaitu salah satunya untuk mengendalikan diri dari emosi, dari hawa nafsu. Nih banyak nih hawa nafsu makan terus atau hawa nafsu yang lain. Kemudian dengan berpuasa dapat mengantarkan kita untuk meneladani sifat-sifatnya Allah. Tadi hanya satu yang tidak bisa kita teladani ya Ustadz ya, sifat Allah, ya ini sifat ketuhanannya. Yang lain bisa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Alim, dan semua selainnya. Kemudian ada lagi keutamaannya itu berpuasa untuk melatih kecerdasan. Nah, lanjut ke berpuasa adalah melatih untuk kecerdasan emosional. Nah, emosi ini yang penting Ustadz, apalagi bagi ibu-ibu nih Ustadz. Dan nggak sabaran ngurusin anaknya. Nah, ya bagi kita ibu-ibu, marilah kita berpuasa nih. Agar kecerdasan emosional kita lebih terpelihara dan lebih terarah. Kemudian puasa adalah ibadah yang jauh dari kata ria, karena sifatnya adalah rahasia ya Ustadz ya. Jadi nggak ada yang tahu kalau kita berpuasa Ustadz ya, kecuali kita sendiri yang ngomong, aku puasa gitu ya. Baik, selanjutnya kita memasuki acara sesi tanya jawab pada Bapak dan Ibu yang ingin
bertanya tentang tema hari ini, yaitu keutamaan puasa Senin dan Kamis, atau di luar dari tema hari ini, boleh silakan memberi reaction-nya atau melalui chat, kami persilahkan. Sananya kok suaranya hilang ya? Alhamdulillah baik. Nah, Iya, alhamdulillah Ustadz, ini ada Ayahanda, ya Ayahanda Lutfi Lubihanto. Nah, ingin bertanya. Silakan apa Ayahanda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami, Ibu Ani Anjani. Terlebih terima kasih pada Ustadz Juhad yang telah memberikan pecahan puasa Senin dan Kamis. Kami sangat ingin terkait dengan sifat-sifat yang perlu diteladani oleh kita sebagai umat manusia, yaitu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai seusia kami mengenai ini. Sesungguhnya hakikat manusia itu memang diarahkan untuk meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat-sifat itu telah diturunkan kepada seorang pribadi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang di dalam perilakunya insan hamba Tuhan. Nah, hal terkait dengan sifat Allah SWT ini, kecuali satu sifat, yaitu sifat keilahiannya, itu digambarkan atau ditegaskan dalam Al-Quran, dalam surat-surat Ustaz, kemudian mungkin di hadis Nabi Muhammad SAW telah meriwayatkan itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT yang perlu diteladani oleh manusia, hamba Tuhan. Itu kami ingin mendapatkan pencerahan itu. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bu Ani, kami kembalikan. Ya, jadi sifat-sifat Allah yang 99 itu tidak tercantum hanya dalam satu ayat ya. Jadi itu tercantum di banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian ada penegasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya penegasan Nabi mengatakan begini, Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah mi'ah ila wahidah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 sifat. Siapa yang hafal dan mampu menfungsikannya, maka dia dijamin masuk surga.
100 kurang 1. Nah, jadi berarti 99 ya, 99. Itu penegasan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu. Jadi kata ahsoha itu artinya menghafal dan menfungsikan. Jadi bukan sekedar hafal. Kalau sekedar hafal 99 sifat itu mungkin tidak sulit ya. Anak-anak kecil kita itu mungkin hanya dalam beberapa hari sudah bisa itu menghafal di luar kepala. Nah, tapi yang menjamin orang masuk surga karena Asmaul Husna yang 99 ini kemudian dipahami, dihayati, kemudian diimplementasikan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga nilai kemanusiaannya semakin banyak sifat yang bisa diimplementasikan itu menjadi semakin sempurna. 1-2 saja diimplementasikan itu manusianya sudah menjadi sangat baik sekali. Seperti Rahman dan Rahim ini kalau diimplementasikan manusia sudah dalam kehidupan sosialnya menjadi orang yang sangat baik. Nah, bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, jadi 99 itu penegasan Nabi adalah seperti itu. Nah, lalu sifat-sifatnya dikumpulkan dari berbagai ayat Al-Qur'an. Tidak setiap tidak kemudian terhimpun dalam satu surat saja. Nah, tapi saya tidak bisa menyebut sekarang ya semuanya di surat-surat itu ya, karena itu berjajaran di berbagai ayat ya. Kalau Bapak menginginkan nanti bisa kita identifikasi lalu kita sebutkan ayat-ayatnya di surat apa saja. Nah, gitu. Tapi kalau himpunannya itu sudah disusun secara sistematis oleh para pakar hadis itu. Misalnya kalau kita mau hafal 10 saja itu sangat mudah. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, jadi ini kita satu nafas sudah bisa menghafal 10 Asmaul Husna itu. Nah, jadi kalau 99 kita itu hanya menarik nafas 9 kali sudah 99 itu. Nah, gitu ya. Jadi yang terpenting dari Asmaul Husna ini adalah kita pahami, kita hayati, kita internalisasikan, kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, ini kalau kaitannya dengan sekolah Al-Azhar 57 misalnya, sifat lain yang perlu kita teladani misalnya Al-Khaliq. Allah itu Maha Pencipta. Kalau ini mau kita teladani, maka dan Allah itu di dalam Quran digambarkan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu dalam kesibukan. Kalau ini mau kita teladani, maka kita harus mengembangkan seluruh potensi-potensi yang dianugerahkan Allah kepada kita. Daya akal, daya kolbu, panca indera, daya hidup dioptimalkan penfungsiannya. Nah, sehingga kita dalam kehidupan itu akan menjadi manusia yang kreatif. Dan manusia yang kreatif itu tidak akan menemukan jalan buntu di dalam kehidupannya. Nah, makanya kita sekarang mendidik anak-anak itu supaya seluruh potensi berkembang secara optimal, itu dibutuhkan kreativitas dan kesungguhan dari para guru untuk mengembangkan potensi anak-anak didik kita tadi, mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi, sehingga anak-anak itu betul-betul berkembang secara optimal dan dalam kehidupan tidak pernah akan menemukan jalan buntu. Misalnya seperti itu ya. Al-Khaliq. Allah itu juga digambarkan sebagai Al-Hayyu, Maha Hidup. Kalau ini mau kita implementasikan di dalam kehidupan kita, maka kita itu harus selalu berbuat yang terbaik. Sehingga kesan yang muncul dari masyarakat kepada kita selalu kesan-kesan yang baik. Menghidupkan nama baik kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Al-Hayyu itu cara kita meneladani sifat Allah sebagai Al-Hayyu itu tadi. Nah, jadi semua sifat yang 99 itu harus kita pahami dulu maknanya, kemudian bagaimana kita
mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita tegaskan ya tentang puasa ini. Puasa itu hakikatnya apa sebenarnya? Ini sebenarnya hakikatnya adalah melatih kesadaran manusia tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang berpuasa itu dia sedang dilatih untuk menyadari bahwa Allah itu hadir di dalam kehidupannya. Sehingga kesadaran ini akan menuntun manusia supaya dia selalu ada dalam kebenaran, selalu ada dalam rel yang digariskan oleh Allah, tidak akan menyimpang. Ini ibaratnya seperti tukang yang bekerja dalam pengawasan mandor. Mesti tukang itu tidak akan legality di dalam bekerja karena dia sadar diawasi. Kita juga kalau selalu sadar kita itu diawasi Allah, tapi Allah itu tidak kelihatan, kita mesti selalu akan bekerja yang paling baik, akan bekerja sungguh-sungguh, akan berbuat yang purna, yang paripurna, yang paling baik. Nah, itu dampak dari kesadaran tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Mau puasa Senin Kemis, mau puasa Daud, mau puasa Ayamul Bid, puasa Ramadan, semua adalah maknanya itu, melatih kesadaran tentang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, makanya makna-makna filosofis ini yang mesti kita jelaskan kepada anak-anak didik kita. Jadi jangan hanya sekedar mengambil sunatnya puasa tanpa memahami makna filosofis di balik puasa-puasa ini tadi. Karena memang dalam hadisnya juga dijelaskan oleh Nabi alasannya. Kenapa mesti puasa? Nah, karena itu hari aku dilahirkan dan hari aku dibangkitkan. Momentum. Dan momentum itu mesti diisi dengan sesuatu yang baik. Baik Pak Lutfi, nanti yang identifikasi tentang nama-nama Asmaul Husna, kalau Bapak memang membutuhkan ayatnya nanti kita carikan, kita tuliskan ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi. Terima kasih Bu Ani. Iya, Pak. Baik, baik, terima kasih Ayahanda atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah jika puasa sunnah Senin Kamis dan puasa mengganti puasa Ramadan di jamak itu diperbolehkan, apakah akan mendapatkan dua keutamaan dari puasa tersebut atau hanya satu saja? Demikian Ustadz. Ya, jadi sebaiknya kalau puasa kodok itu misalnya orang puasa Ramadan, seorang wanita misalnya pada bulan Ramadan dia mengalami menstruasi sehingga dia tidak bisa puasa Ramadan, dia harus mengganti pada hari yang lain. Maka kodok puasa ini ya khusus untuk kodok puasa. Jadi jangan kemudian dijatuhkan pada hari Senin, lalu niatnya dua, puasa kodok dan puasa hari Senin, ya, puasa sunat hari Senin. Jadi dumpleng ini kewajiban lalu didumplengi oleh sesuatu yang sifatnya itu sunat. Ini komentarnya ulama itu begini, ini orang kok egois banget ini ya. Jadi maunya amalan satu, niatnya dua, sehingga dia dapat pahala berganda sambil menyelam minum air, kira-kira begitu. Jadi sebaiknya. Memang tidak ada tuntunannya itu ya. Dalam hadis tidak ada. Kita tidak menemukan tuntunan orang boleh
menggabung ya, maksudnya menggabung antara yang wajib dengan yang sunat. Apalagi yang sunat digabung dengan yang wajib, lebih tidak bisa lagi. Yang sunat tidak bisa gendong sesuatu yang wajib. Walaupun memang ada orang yang membolehkan, tapi dasarnya itu tidak ada. Jadi kalau kita cari dasarnya dari Quran maupun di hadis Nabi tidak ditemukan. Itu hanya pendapat ya. Jadi itu hanya pendapat. Yang lebih aman adalah puasa qadha ya dilaksanakan niatnya mengqadha puasa. Puasa Senin Kamis ya dilaksanakan sesuai hari Senin dan hari Kamis itu sebagai puasa sunat. Jadi tidak usah digabung-gabung dengan niat-niat puasa yang lain. Itu lebih aman. Tapi kalau mau mengikuti pendapat yang membolehkan ya tidak apa-apa. Cuman dasarnya itu tidak kuat. Nah, itu masalahnya di situ. Padahal kalau kita ibadah itu kan harus ada dasar yang tegas. Kalau tidak ada dasar yang tegas dan kuat, itu namanya sesuatu yang tanpa dasar. Nah, gitu maksudnya itu. Nah, jadi lebih aman kita ikut yang amaliyah memiliki dasar yang kuat, memiliki pijakan yang kuat. Saya kira begitu ya. Apalagi tadi menggabungnya kan kodok puasa wajib dan sesuatu yang sifatnya itu sunat. Ya, berarti lebih baik dipisahkan ya Ustadz ya. Ya. Lebih aman. Ya, tapi diperbolehkan Ustadz ya. Ada yang membolehkan. Jadi bukan Nabi yang memberi tuntunan. Jadi ada orang ulama yang membolehkan. Nah, gitu. Tapi kan itu hanya pakai logika sendiri saja. Nah, tuntunannya tidak ada. Jadi kita tidak menemukan tuntunan di masa Nabi ada gabungan-gabungan antara puasa macam-macam digabung pada satu hari, lalu niatnya macam-macam tadi. Nah, jadi tidak ada kita temukan praktek dan tuntunan seperti itu. Nah, gitu. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Mom Selfie. Silahkan Mom Selfie. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Zuhad, Bapak Ibu semuanya. Baik, Ustadz, saya punya pertanyaan. Apabila kita memiliki hajat, apakah puasa Senin Kamis ini bisa menjadi salah satu amalan untuk mengabulkan hajat kita, Ustadz? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, jadi kalau hajat itu ada sholat hajat, ya. Tapi kalau puasa hajat itu tidak ada. Jadi kalau ibu punya hajat, silakan sholat hajat, lalu berdoa sesuai hajatnya setelah sholat itu. Nah, gitu. Jadi sholat sunat 2 rakaat, kemudian setelah sholat sunat 2 rakaat, ini sholat hajat tadi. Setelah itu ibu berdoa. Maunya minta apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada tuntunannya kalau itu ya. Jadi kalau puasa hajat nggak ada. Nah, jadi puasa hajat nggak ada tuntunannya itu. Dan yang kedua, kalau kita berdoa kepada Allah supaya doa kita itu dikabulkan, maka syaratnya satu, berdoa kepada Allah itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, doa kita itu harus disertai tindakan yang signifikan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ya, ini dasarnya surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Di situ Allah menjelaskan ada orang-orang yang berdoanya itu hanya minta dunia. Di akhirat mereka itu bangkrut. Kelompok yang kedua minta kebaikan dunia dan akhirat dan dijauhkan dari siksa neraka. Lalu ayat berikutnya menyatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu.
mereka semua akan memperoleh sesuai usahanya. Nah, penjelasannya ulama, doa itu harus disertai langkah-langkah yang signifikan. Jadi Allah mengabulkan doa bukan sekedar karena permohonan, tapi permohonan itu harus disertai dengan langkah yang signifikan. Kita harus melangkah sesuai doa yang kita kabulkan. Kalau kita mohonnya fid dunya hasanah, ya kita harus usahanya mengarah kepada hasanah itu. Kalau kita doanya fil akhirati hasanah, ya mengarah ke hasanah itu. Hasanah itu kan sesuatu yang sangat luas ya, banyak itu unsurnya itu. Nah, gitu maksudnya. Kalau kita berdoa ingin pinter, ya kita harus melangkah belajar. Nah, gitu maksudnya itu. Kita berdoa ingin punya banyak rezeki, ya kita harus melangkah untuk mencari rezeki dengan menggunakan hukum sebab akibat yang signifikan dengan perolehan rezeki. Nah, misalnya begitu. Kita berdoa, kepala sekolah berdoa supaya sekolah Al-Azhar 57 maju. Ya, kita semua harus melangkah menuju kemajuan. Nah, gitu maksudnya, menuju kemajuan. Gurunya harus pintar-pintar, gurunya harus disiplin, gurunya harus kreatif, kepala sekolahnya harus bisa membawa kepada kemajuan, harus bisa mempersatukan guru-guru, harus bisa memotivasi guru-guru supaya mereka tetap semangat. Nah, misalnya begitu. Nah, harus bisa menggaji guru-gurunya dengan gaji yang besar supaya kerjanya makin bagus. Nah, jadi gitu. Kalau kita ingin maju, nah gitu maksudnya. Bukan hanya sekedar doa tanpa diikuti langkah yang signifikan. Ini yang harus kita ingat ya. Jadi sholat hajat bukan berdiri sendiri lalu hanya sholatnya saja dan doa itu. Tetapi ada syarat berikutnya, doa itu harus diikuti langkah-langkah yang signifikan. Gitu ya. Ini kunci ya, kuncinya begitu ini. Semua doa kita akan dikabulkan kalau memenuhi syarat-syarat ini ya. Inilah etika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya sekarang ini banyak orang berdoa kok doanya enggak kabul-kabul. Ya karena yang bersangkutan enggak bergerak menuju kepada apa yang dimohonkan itu tadi. Nah, jadi Allah mengabulkan doa itu tidak langsung karena orang bermohon, tapi Allah melihat dulu yang bersangkutan bergerak ke sana apa tidak. Nah, gitu. Itu saya kira Bu Syafis ya. Jadi sholat hajat bukan puasa. Jadi kalau puasa hajat nggak ada tuntunannya. Ya, puasa hajat nggak ada tuntunannya. Sholat hajat. Jadi kalau puasa itu tadi yang sudah kita jelaskan itu. Jadi melatih kesadaran manusia tentang kehadiran Allah itu intinya. Sehingga orang selalu akan ada dalam kebaikan. Selalu ada di jalan yang benar. Karena merasa diawasi terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih, Mam Selvi. Baik Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah. Amalan yang bisa dilakukan saat haid, Ustadz. Kemudian boleh enggak membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat? Begitu, Ustaz. Wanita-wanita yang sedang mengalami menstruasi yang dilarang adalah membaca Quran. Membaca Quran dalam arti membaca mushaf Quran itu ya. Tapi kalau seorang guru yang mengajar dan dalam buku yang dipakai sebagai bahan ajar itu ada ayat-ayat Al-Quran, itu diperbolehkan. Karena itu bukan Quran dalam arti mushafnya itu. Nah, tapi kalau dia membaca mushaf Al-Qurannya, nah itu yang tidak dibolehkan. Atau dia seorang hafidhoh, lalu dia membaca tartil ayat-ayat Al-Quran, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya membaca potongan-potongan ayat dalam buku-buku ajar, itu tidak dilarang bagi perempuan-perempuan, khususnya para guru wanita yang sedang mengalami menstruasi. Silakan saja itu dilakukan ya.
tapi jangan baca mushafnya, jangan menyentuh mushafnya itu. Nah, gitu. Itu yang disepakati oleh para ulama. Lalu yang kedua, baca surat Kahfi. Ini ada dalam riwayat memang surat Kahfi ini. Jadi salah satu riwayatnya mengatakan begini. Siapa membaca 10 ayat awal surat Kahfi dan 10 ayat akhir surat Kahfi, maka dia akan terbebas dari gangguan Dajjal. Hadisnya yang lain mengatakan surat Kahfi ini akan memberikan nur bagi pembacanya antara Jumat sampai Jumat. Jadi Jumat yang sekarang sampai Jumat yang akan datang. Nah, perlu kita pahami ini. Apa makna dari baca surat Kahfi, baik di hari Jumat maupun hari-hari yang lain? Tadi hadisnya mengatakan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Itu orang akan terbebas dari gangguan Dajjal. Ini kita perlu definisikan dulu apa itu Dajjal. Dajjal itu kalau dalam penjelasan ulama, misalnya di buku Syarahnya Bukhari, Fathul Bari, dijelaskan bahwa Dajjal itu artinya penipu, pendusta, atau pembohong. Dalam bidang agama, dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, tapi terutama dalam bidang agama, yang dosanya itu paling besar. Nah, jadi Dajjal itu penipu, pembohong, dan pendusta. Maka dalam penggunaan istilah ini dulu, kalau dalam bidang periwayatan hadis, ada seorang rawi hadis yang suka dusta atau membuat hadis palsu, maka dia diberi predikat sebagai Dajjal, penipu, atau waddo. Nah, gitu ya. Jadi penipu atau pendusta. Orang yang memalsukan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, kalau surat Kahfi bagian awal 10 ayat awal itu apa menyebut Dajjal? Menyebut sifatnya. Nah, misalnya ayat 4 dan ayat 5. Di situ dijelaskan wa yungdiral ladzina qalut takhadzallahu walada malahum bihi min ilmin walali abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadziba. Al-Qur'an ini memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak atau Allah itu mengambil anak. Mereka yang berkata begitu dan bapak-bapaknya tidak punya pengetahuan. Sungguh jelek ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan kecuali kebohongan. Nah, ini ayatnya. In yaquluna illa kadziba. Kadziba itu kata sinonim dengan Dajjal. Kadzab, Dajjal. Nah, jadi pendusta dan penipu. Jadi kalau kita baca surat ini, siapa itu Dajjalnya? Dajjalnya adalah semua orang yang meyakini Allah itu mengambil anak. Allah itu punya anak. Nah, ini orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik Mekah dulu kan begitu pendapat-pendapatnya. Kalau sekarang masih begitu, ya itulah Dajjalnya. Nah, jadi makanya Dajjal itu siapa kalau begitu? Semua penganut agama yang telah menyimpangkan ajaran tauhid menjadi yang lain. Nah, jadi pokoknya selain tauhid itu Dajjal namanya. Nah, ini Dajjal kalau dia punya kekuatan sosial, punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan politik, dan tingkat bahayanya lebih besar. Nah, gitu bagi orang-orang yang berpaham tauhid. Nah, jadi surat Al-Kahfi awal Dajjalnya ada di ayat 4 dan ayat 5. Jadi itu bicara tentang penganut-penganut agama yang telah menyimpangkan ajaran tauhid menjadi trinitas atau menjadi syirik seperti yang diyakini oleh orang-orang Mekah dulu pada masa Rasulullah itu. Lalu yang bagian akhir dari surat Kahfi itu ada di ayat 102. Afa hasibal ladzina kafaru an yattakhidu ibadi min duni auliya. Ini pertanyaan dalam bentuk penyangkalan. Apakah orang-orang kafir menduga
mereka menduga untuk mengambil hamba-hambaku selain aku sebagai Tuhan-Tuhan, artinya tidak bisa. Nah, dulu kan prakteknya begitu ya, mengambil manusia, hamba-hamba Allah, malaikat-malaikat sebagai tandingan-tandingan Tuhan itu. Tidak bisa itu maksudnya. Nah, itu. Jadi ini pertanyaan dalam bentuk penyangkalan. Kemudian di surat Kahfi itu banyak cerita. Ada cerita Ya'juj Ma'juj, ada cerita Dzulqarnain, ada cerita macam-macam. Ada cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Semua arahnya adalah kepada tauhid. Nah, kepada tauhid. Maka kalau dikatakan orang baca surat Kahfi itu mendapat nur, sinar, itu ya nurut tauhid, maksudnya sinar tauhid dari hari Jumat sampai hari Jumat. Nah, nanti Jumat lagi baca lagi, dapat nur tauhid lagi sampai Jumat berikutnya lagi. Maka membaca di sini tidak sekedar tartil, membaca tartilnya tanpa paham, berarti orang harus paham itu, menghayati makna yang ada di dalam surat Kahfi. Nah, syukur kemudian bisa mengimplementasikan di dalam kehidupannya. Nah, gitu ya. Jadi melawan Dajjal itu tidak bisa hanya dengan baca ayatnya, tapi ayatnya itu harus dilaksanakan. Sekarang kita misalnya membendung kristenisasi yang mengajarkan paham Trinitas. Kan tidak cukup hanya dibacakan surat Kahfi. Kita mesti juga bikin lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah unggulan untuk mendidik tauhid. Nah, sehingga anak-anak kita akan sekolah di lembaga-lembaga kita, tidak sekolah di sekolah-sekolah Nasrani itu yang nanti akan dibawa kepada akidah yang menyimpang. Nah, jadi kan begitu. Jadi tidak cukup hanya dilawan dengan dibacakan surat Kahfi. Ya, mereka tidak takut kalau hanya begitu ya. Nah, gitu. Jadi harus ada tindakan nyata secara nyata dalam kehidupan kita. Dalam pendidikan kita mesti membuat lembaga-lembaga yang betul-betul baik dan kuat dan diminati oleh masyarakat itu sendiri. Baik, saya kira begitu ya, baca surat Kahfi. Jadi dapat cahaya. Itu maksudnya cahaya tauhid. Maka silakan surat Kahfi-nya itu dipahami isinya, ya, dipahami isinya. Makanya kita perlu baca tafsirnya. Ya, sekarang tradisi yang berkembang di masyarakat itu ya sekedar dibaca. Nah, gitu. Itu udah bagus ya, tapi harus ditingkatkan sampai pada tingkat memahami isinya. Sehingga dampak nyatanya akan lebih konkret. Ya, saya kira itu jawabannya. Iya, baik Ustadz, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustadz dari Ibu Halimah Budi Lestari. Assalamualaikum Ibu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum Ustadz Zuhar. Terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin rabbal alamin. Yang ingin saya tanyakan tentang puasa Senin Kamis apabila kita dalam keadaan melatih berenang bagaimana lalu kita juga sedang berpuasa, apa hukumnya puasa kita? Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon izin, kalau misalnya kita menjamu tamu padahal kita sedang berpuasa, apa yang sebaiknya kita lakukan? Menjamu tamu tersebut dan membatalkan puasa atau bagaimana? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang sedang puasa Senin Kamis, kemudian ada kegiatan olahraga renang, ya silakan saja. Yang penting anak-anak didik yang sedang dilatih berenang diberi informasi tidak boleh berenang sambil minum. Nah, itu ya. Jadi tidak boleh berenang sambil minum. Yang penting itu. Nah, kalau dia berenang kemudian kok ada air yang masuk ke kupingnya, ya tidak apa-apa, itu bukan minum toh. Nah, gitu. Tidak apa-apa itu. Nah, sedikit ya gitu. Otomatis ada yang masuk. Tapi kan tidak sampai ke perut ya gitu. Yang penting dia tidak minum.
Ya, tidak berenang sambil minum. Itu aja yang harus dijelaskan kepada anak-anak kita. Tidak apa-apa. Orang puasa mandi, orang puasa bersikat gigi. Yang penting nggak diminum itu airnya, ya tidak apa-apa. Nah, gitu. Silakan saja. Nah, yang penting nanti anak-anak itu taat kepada bimbingan dari para tutornya, para gurunya itu. Nah, gitu ya. Yang kedua, kalau orang puasa lalu ada tamu. Ya, kalau orang Indonesia itu ya, kalau ada tamu itu kan apa? Gimana cara nemu tamu? Pertama adalah gupuh. Gupuh itu artinya ramah ya. Yang kedua lungguh, dipersilakan duduk. Yang ketiga suguh, ya disuguhi minuman dan makanan yang kita punya. Jadi itu kebiasaan orang Indonesia atau orang Jawa itu begitu ya. Suguh, gupuh, lungguh. Nah, jadi ramah, kemudian diberi kesempatan duduk, lalu diberi suguhan. Kalau tamunya nggak puasa, yang punya rumah puasa, ya sugui saja itu. Nah, gitu ya, sugui saja itu. Tapi kalau kita yang sedang puasa, lalu kita bertamu di tempat orang yang tidak puasa, lalu dia nyugui makanan dan minuman, etikanya kita batalkan saja puasanya. Nah, kita lalu menghormati orang yang nyuguh tadi. Nah, puasa sunat kan bisa diganti yang lain lagi. Nah, gitu. Etikanya itu lebih baik dibatalkan. Nah, puasanya. Itu dulu masa sahabat begitu ya. Jadi kalau mereka puasanya kan malah disembunyikan. Dulu itu zaman dulu orang puasa itu enggak ditampil-tampilkan. Makanya kalau mereka disuguh padahal puasa ya dimakan itu, menghormati orang yang nyuguh tadi. Karena orang nyuguh itu kan sudah dia berusaha baik dengan tamunya, sudah dibuatkan minumnya, sudah diberikan makanannya. Kan sudah susah payah itu. Kok lalu dijawab aku sedang puasa, kan nyinggung perasaan. Nah, gitu ya. Itu lebih baik membatalkan puasanya. Dan orang puasa Senin Kamis itu nggak usah ditampil-tampilkan, diberitahukan pada orang lain. Nah, itu tidak perlu itu ya. Itu nanti ada unsur riaknya di situ. Nah, gitu. Maka kalau kemudian ada orang bertamu atau kita yang bertamu lalu disuguh, ya makan saja itu. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Jadi ini ada unsur menghormati orang lain. Nah, tidak egois. Nah, gitu ya. Tidak egois, menghormati orang lain. Itu juga dapat pahala kita menghormati orang lain itu. Kalau di Medan itu orang bertamu lalu disuguhi lalu nggak mau minum, lain hari kalau dia datang ke situ pasti nggak dikasih minum. Ya kan? Saya punya teman orang Medan itu kayak gitu. Orang Medan hidup di Jakarta. Lalu ada tamu datang, disuguhi minum, nggak mau minum. Lain kali kalau datang ke situ lagi nggak akan disuguhi minum. Nah, gitu. Atau mungkin malah nggak dipersilakan masuk itu. Nah, karena dia tersinggung dengan sikap orang yang datang tadi itu. Nah, gitu ya. Nah, ini malah membuat hubungannya jadi tidak bagus. Nah, gitu. Nah, jadi kalau disuguh diminum aja itu. Nah, itu rezeki bagi yang bersangkutan. Dulu sahabat-sahabat kayak gitu. Jadi kalau ada sahabat puasa itu tidak diberitahukan pada yang lain. Sehingga ketika terjadi yang begituan, nah dia makan di situ. Baik, gitu ya. Iya, Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Karim. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Alhamdulillah sudah banyak yang menunggu nih Ustadz. Ya, Selanjutnya kami persilahkan Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ari. Salam, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Pak Ari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, jika seorang wanita bernazar puasa, ini masalah nazar puasa Ustaz, nyelenceng dikit.
bernazar puasa 1 minggu penuh itu nggak terputus itu. Tiba-tiba di tengah perjalanan puasa itu, di puasa hari kedua atau hari ketiga, dia dapat halangan, Ustaz. Nah, tertundalah puasanya yang seminggu tadi. Niatnya kan nazarnya puasa seminggu penuh. Terus tiba-tiba karena manusia lalai dan lupa Ustaz, sudah berapa hari puasanya. Nah, itu gimana Ustaz? Ataukah mulai ulang dari awal, ataukah seingatnya, atau gimana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Makasih Ustaz. Nadar ya, jadi nadar ini dulu pernah kita singgung ya. Nadar itu tekad untuk melakukan kebajikan. Jadi mewajibkan dirinya sendiri melakukan kebajikan. Ya, ini bukan nadar masrud. Kalau yang tidak bagus itu nadar masrud. Nadar yang bersyarat. Seperti orang sakit nggak sembuh-sembuh, lalu kalau sembuh dia mau berbuat baik. Ya, itu nadar masrud. Kalau ini nadar baik ya, nadar puasa. Seorang istri nadar puasa seminggu full. Nah, tapi pada saat dia puasa, sudah menjalani puasa, lalu dia menstruasi. Ya otomatis dia harus menghentikan puasanya, gitu kan? Nah, nanti disambung lagi setelah selesai menstruasinya. Nah, kalau sudah lupa harinya berapa, menurut ketentuan kaidah usul fikih diambil yang lebih sedikit. Jadi kalau dia ingat antara 3 atau 4, ambil 3. 4 atau 5, ambil 4. Nah, berarti baru 4. Maka masih kurang 3. Nah, gitu ya, masih kurang 3. Orang sholat ragu-ragu, ini tadi sudah 3, sudah 4 atau baru 3? Ambil yang 3. Nah, gitu. 3 kan yang lebih meyakinkan itu. Nah, 3 yang lebih meyakinkan, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itu kaidah usul fikihnya begitu. Ini antara bilangan yang lebih banyak dan lebih sedikit, ambil yang lebih sedikit. Nah, karena itu yang lebih meyakinkan. Nah, yang 4-nya kan meragukan. Nah, gitu. Kalau yang 3 kan pasti. Nah, pasti yang lebih sedikit itu sudah dijalani itu. Nah, gitu rumusnya itu ya. Rumusnya nanti dipakai juga di dalam yang lain-lain itu. Nah, gitu. Ini ada orang ragu-ragu ini. Sudah wudhu atau belum? Ambil yang belum. Nah, kan aslinya belum, tak? Nah, aslinya itu belum, bukan sudah. Nah, maka walaupun dia sudah wudhu tapi ragu, wudhu lagi. Nah, gitu maksudnya itu. Nah, itu rumus. Ya, rumusnya begitu. Nanti silakan digunakan untuk menghadapi kasus-kasus yang lain di luar nadar ini tadi ya. Jadi rumusnya yang sedikit. Gitu ya, Pak Ari. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ari, Ustadz. Selanjutnya pertanyaan kami persilahkan Pak Win. Terima kasih Bu Ani. Ya Assalamualaikum. Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Dr. Zuhad Masuki. Mohon izin Pak, kami ada pertanyaan, yaitu ada 4 terkait dengan acara kita ini dan ada juga yang di luar itu. Yang pertama, apakah ada tanda-tanda bahwa puasa Senin Kamis kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian, yang kedua, apakah Rasul melaksanakan puasa Daud? Kemudian, mana yang lebih baik untuk saat ini kita laksanakan? Puasa Senin Kamis atau puasa Daud? Kemudian, yang ketiga, untuk para ibu-ibu ini Pak, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tetapi meminum obat pencegah haid agar puasanya bisa tuntas? Atau waktu umroh atau ibadah haji, ada ustadz yang pernah berkata kepada para ibu-ibu, berilah makan burung-burung merpati ini, semoga Allah menunda kedatangan haid kalian. Karena Rasul pernah berkata demikian kepada Fatimah. Kemudian pertanyaan yang keempat, ini tentang wudhu Pak. Bagaimana hukumnya kita berwudhu sementara kita merasakan bahwa air wudhu yang kita pakai itu berbau kaporit karena kita pakai air ledeng. Apakah sah wudhu kita? Demikian Bapak, terima kasih. Ya, tanda diterima. Nah, jadi kalau ibadah itu syaratnya diterima oleh Allah ada 3. 1,
yang bersangkutan mesti orang mukmin. Yang kedua, amalnya mesti baik dan benar menurut ajaran. Yang ketiga, motivasi melakukannya semata-mata karena Allah. Nah ini ya. Jadi kalau 3 ini dipenuhi, maka insya Allah amal-amal kita, mau puasa Senin Kemis, mau sholat, mau haji, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah ada tanda indikator, nah itu yang kita tidak tahu. Nah, indikatornya mungkin begini, tingkat keikhlasan kita di dalam melakukan. Nah, yang tahu kan yang bersangkutan. Nah, Pak Win yang tahu kan, nah, yang ini ikhlas apa tidak, terpaksa atau tidak, ini ada unsur ria atau tidak, yang tahu yang bersangkutan. Orang lain nggak tahu itu ya. Nah, jadi orang lain itu tidak tahu. Jadi yang paling bisa merasakan ibadah ini diterima oleh Allah atau tidak, yang bersangkutan sebenarnya malahan. Jadi indikatornya ada pada dirinya sendiri. Nah, gitu. Ada pada dirinya sendiri. Maka dulu para imam seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka kalau melakukan kebaikan itu justru disembunyikan karena takut ada unsur riya. Nah, itu takut ada unsur riya itu. Nah, gitu. Imam Ahmad misalnya ya, beliau itu tiap malam bangun melek. Meleknya itu lama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Lalu kegiatan melek malamnya itu diketahui oleh orang lain. Lalu dibicarakan di hadapan banyak orang. Nah, dia marah itu sama orang yang menginformasikan seperti itu. Nah, gitu. Karena apa? Khawatir nanti membuat riya. Nah, gitu ya, khawatir membuat riya. Bukan malah bangga. Bukan malah bangga itu. Kalau bangga kan lalu jadi riya itu. Nah, jadi itu ulama-ulama kita yang sudah betul-betul alim itu seperti itu. Maka indikator ada pada dirinya sendiri malahan, bukan ada pada orang lain. Karena itu kan hubungan langsung antara yang beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang berkaitan dengan amal-amal yang bukan ibadah mahdoh ya, menyumbang, berinfak dan sebagainya itu ya sama itu. Nah, gitu. Itu lebih banyak pada siapa yang melakukan itu. Misalnya orang nyumbang lalu dicatat, lalu diumumkan di papan masjid misalnya. Ikhlas enggak? Ya tergantung yang bersangkutan. Tidak otomatis kalau dicantumkan namanya itu tidak ikhlas. Nah, itu malah kalau dari segi pendidikan bisa menjadi motivasi bagi orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Nah, kan gitu ya. Tetapi tetap yang bersangkutan harus tidak berubah sikap, tidak berubah motivasi dan niatnya tadi. Malah kalau orang-orang yang menjadi public figure, kalau dia berbuat baik, sebaiknya malah diketahui oleh orang lain, karena ini bisa memotivasi yang lain juga untuk melakukan kebaikan yang seperti itu. Nah, gitu. Yang penting yang bersangkutan tidak kemudian ria di situ. Nah, gitu. Jadi intinya pada Pak Win sendiri ini tandanya itu ya, tandanya itu ya. Nah, jadi karena itu hubungan langsung antara yang bersangkutan dengan Allah itu. Kemudian Rasul, kalau Rasul itu setiap bulan beliau puasa. Nah, setiap bulan itu puasa. Dan puasanya Rasul yang paling banyak itu di bulan Sya'ban, menjelang Ramadan. Kadang-kadang beliau puasa sebulan penuh, kadang-kadang setengahnya, kadang-kadang sepertiganya itu. Nah, tapi beliau setiap bulan itu pasti ada hari-hari puasa. Senin Kemisnya puasa kan? Nah, gitu, Senin Kemisnya itu puasa. Tapi nampaknya Nabi tidak mempraktekkan puasa Daud. Nah, memang Nabi pernah ditanya, puasa yang paling baik itu apa? Ya puasa Daud. Kalau orang kuat mau puasa terus-terusan, ya puasa Daud, selang-seling. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Nah, gitu terus selang-seling seperti itu. Karena dulu ada orang bertanya, saya kuat, wahai Rasul, puasa terus-terusan. Enggak bagus kalau begitu. Nah, setiap badanmu, anggota badanmu punya hak yang harus dipenuhi hak-haknya itu. Nah, kalau kamu mau puasa, silakan puasa Daud. Tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Daud. Nah, itu kata Rasul.
Nah, tapi kalau masalah prakteknya Rasul tampaknya tidak. Nah, gitu. Jadi puasa Nabi itu tidak selalu selang-seling begitu. Nah, yang berikutnya, baiknya puasa Daud atau Senin Kemis. Ya, tadi puasa yang paling baik itu puasa Daud. Karena itu ada pertanyaan orang tadi kan. Nah, kalau mau lakukan, kalau memang kuat silakan puasa Daud. Nah, kalau mau mengikuti Rasul puasa Senin Kemis ya silakan lakukan. Yang penting orang beribadah itu jangan memaksakan, sesuai kemampuan. Nah, kata Rasul ibadah itu yang paling baik sedikit tapi ajek. Nah, jadi yang baik itu ajeknya itu sedikit tapi ajek, bukan banyak tapi hanya sekali dua kali. Nah, gitu sedikit ajek. Kemudian orang puasa minum obat, ya secara hukum sah, karena yang namanya puasa itu kan meninggalkan makan, minum, seks dan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh agama. Jadi kalau sekarang orang mau puasa supaya puasanya bisa sebulan penuh, maka menstruasinya dihambat, gitu kan? Nah, dia minum obat. Secara hukum sah. Nah, secara hukum sah. Tidak ada yang dilanggar di situ. Hanya dia kan membuat siklusnya itu saja yang kemudian bergeser. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada yang salah di situ ya. Tidak ada yang salah itu di situ. Kemudian wudhu dengan air kaporit. Ini udah pernah kita bahas dulu waktu kita bahas air suci itu ya. Nah, dari sepanjang campurannya itu tidak dominan, tidak merubah sifatnya air itu, maka itu hukumnya masih air yang suci. Nah, gitu ya. Kaporit itu kadarnya berapa persen dari kandungan air itu. Nah, jadi tidak boleh terlalu banyak itu. Itu kan jumlahnya hanya sedikit toh. Nah, jumlahnya itu hanya sedikit. Tapi kalau kemudian sudah mendominasi, ya menjadi lain itu hukumnya itu. Jadi ulama-ulama mengatakan air itu masih kategori suci dan menyucikan. Jadi kalau air kopi suci tapi tidak menyucikan. Nah, gitu ya. Air teh itu suci tapi tidak menyucikan. Nah, kalau air kaporit ini karena dalam rangka untuk membuat supaya air ini terbebas dari kuman-kuman dan supaya air ini higienis, sehat, maka itu diperbolehkan. Ya, gitu. Ya air ledeng kan ada kaporitnya itu. Air ledeng itu. Nah, gitu. Dan biasanya kalau di awal-awal baunya agak menusuk, agak tajam, tapi nanti makin hari makin berkurang. Nah, ketika awal diberi itu baunya lebih tajam. Nah, jadi hukumnya itu masih air yang suci dan menyucikan. Itu sama dengan air yang dicampuri minyak wangi. Nah, kan tetap bau minyak wangi kan itu airnya, yaitu suci dan menyucikan asal campurannya itu sedikit. Misalnya air 1 meter kubik kemasukan minyak wangi 1 botol kecil, nah, ya tidak apa-apa walaupun baunya bau minyak wangi. Nah, karena campurannya kan sedikit saja itu. Nah, gitu. Nah, jadi kadarnya itu harus terukur, tidak sampai merubah sifat-sifat air yang 3, bau, rasa, dan warna. Nah, tapi kalau 3-tiganya berubah, lah itu baru air yang tidak menyucikan. Jadi standarnya 3 ya, baunya, rasanya, warnanya. Kalau air kaporit biasanya yang berubah kan hanya pada bau dan sedikit rasa. Nah, tapi warna tetap dia sebagai air. Tidak berubah semuanya. Baik, saya kira gitu, Pak Win. Terima kasih, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Win atas pertanyaannya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Elvis. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zuhair. Waalaikumsalam.
Oke, ada dua yang ingin saya sampaikan Ustadz. Pertama, terima kasih Ustadz atas penjelasan tentang dasar hukum. Rasul SAW melaksanakan puasa sunnah di hari Senin. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya Rasul SAW ditanya sama sahabat dan dasarnya adalah karena beliau ingin memperingati hari kelahiran beliau di hari Senin. Benar Ustaz ya? Ya. Alhamdulillah Ustaz, Allah meridhoi saya juga. Saya dilahirkan oleh ibu saya dari rahimnya di hari yang sama ya Ustaz, di hari Senin. Ya. Alhamdulillah. Nah, saya berharap dari penjelasan Ustaz tadi mampu mencambuk diri saya agar istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah. Komentar saya Ustaz. Saya berharap juga doa dari Bapak Ibu semua untuk kita semua agar bisa istiqomah di jalan Rasul SAW. Yang kedua Ustaz, ada pertanyaan yang hampir sama dengan yang tadi Bu Ani tanyakan tentang puasa yang dikodol digabung dengan puasa wajib Ramadan dengan sunnah. Kalau dilihat dari status hukumnya udah beda. Yang satu sunnah, yang satu wajib. Nah, yang ini yang saya sampaikan tanyakan tuh sholat sunnah. Yang semuanya hukumnya sama dengan sunnah. Contohnya menggabungkan melaksanakan sholat sunnah, gabungan dari sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, dan sholat sunnah qobliyah. Nah, apakah itu dibolehkan? Karena biasanya saya melaksanakan itu, Ustaz, dengan dasarnya ini, innamal a'malu binniyat, Ustaz. Jadi, niatnya itu sesuai dengan berdasarkan sunnah, semuanya sunnah, hukumnya sunnah. Tidak ada yang wajib. Jadi, apakah dibolehkan melaksanakan sholat sunnah qobliyah, wudhu, terus digabung dengan sholat sunnah qobliyah, tahiyatul masjid dan sholat qobliyah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya mirip tadi sama dengan mengkodok puasa Ramadan dengan puasa sunat dari Senin. Sekarang Pak Elvis mau sholat sunat wudhu seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu, dan sekaligus sholat sunat qobliyah. Misalnya qobliyah mau subuh atau mau duhur, nah begitu. Ya, jadi kalau kita mengatakan boleh, itu kan dasarnya hanya pendapat, toh. Nah, dasarnya itu hanya pendapat. Tapi yang lebih baik adalah dipisah sendiri-sendiri. Nah, jadi sholat sunat wudhu ya karena wudhu, lalu sholat sunat wudhu itu 2 rakaat. Setelah itu sholat sunat yang dimaksud, yang lain tadi qobliyah itu. Nah, gitu ya. Sehingga sholatnya menjadi berdiri sendiri-sendiri. Sunat wudhu 2 rakaat, sholat sunat qobliyahnya 2 rakaat. Apalagi kalau ditambah satu lagi sholat sunat tahiyatul masjid, ya jadi 6. Nah, gitu. Jadi pahala itu kata para ulama dilihatnya kan berdasarkan banyaknya amal, ya banyaknya amaliyah itu. Nah, jadi masing-masing dilaksanakan secara berdiri sendiri. Maka tadi komentar yang agak kurang setuju itu, ini orang kok egois. Nah, Pak Elvis bisa nggak buktikan loh itu, sholat sunat wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, malah bisa digabung 3 itu. Nah, gitu. Nah, jadi ini tambah egois ini kalau 3. Nah, gitu. Wong 2 saja sudah dikomentari egois ini. Nah, maunya amal sedikit, pahalanya banyak. Nah, padahal rumusnya pahala ditentukan oleh tingkat kelelahan. Nah, berarti kalau tingkat kelelahan kan banyaknya amal yang dilakukan itu. Nah, itu rumusnya begitu di dalam kitab usul fikih itu. Nah, itu. As-shawab biqadri ta'bi. Pahala itu ukurannya ditentukan oleh tingkat kelelahannya. Nah, maka makin banyak pahala. Nah, gitu. Itu Pak Elvis ya. Rumus itu di dalam kitab usul fikihnya. Ya. Walaupun ada hadis innamal a'malu binniyat, tapi tidak kemudian dipakai untuk menggabung-gabung begini. Maksudnya setiap amal ditentukan oleh niatnya kan gitu. Jadi
Setiap amal itu harus diniati semata-mata lillahi ta'ala. Nah, kan gitu maksudnya itu. Waktu itu kan ada seorang sahabat mau hijrah ke Madinah. Tapi dia punya persoalan. Dia ini punya calon istri orang Madinah. Lah, si orang Madinah ini tidak mau dinikahi kalau dibawa ke Mekah. Maka sahabat ini kan bingung, ini gimana ini Nabi? Saya ini mau hijrah tapi punya masalah. Juga punya masalah, itu tujuannya mau nikah sama orang Madinah. Nah, maka Nabi bersabdanya begitu. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu ditentukan oleh niatnya. Kalau niatnya itu hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasul-Nya. Yang masalah menikah itu ngikut. Nah, itu nanti bisa ikut di situ. Tapi kalau hijrahnya itu karena semata-mata untuk dapat istri tadi, yang karena Allah dan Rasul-Nya tidak dapat itu. Nah, itu yang dimaksud. Nah, jadi yang satu itu amal ibadah, yang satu amaliyah duniawiyah. Nah, itu mengikuti saja. Pak Elvis kuliah misalnya, tugas niatnya kan cari ilmu. Tapi cari ilmu itu di kampus Pak Elvis bisa dapat tambahan yang lain. Apa? Kenalan dengan gadis yang disukai dan nanti menjadi calon istri, kan begitu. Ya kalau niatnya itu yang kedua, yang pertama nggak didapat loh itu. Nah, lillahi ta'ala itu. Terbalik jadinya kalau begitu kan. Nah, gitu. Nah, jadi itu keluarnya hadis innamal a'malu binniyat itu begitu sejarahnya itu. Nah, makanya ya yang baik motivasi itu pada setiap amal yang kita lakukan. Nah, gitu ya, pada setiap amal yang kita lakukan itu. Karena nanti kalau digabung-gabung, wah jadi banyak sekali loh yang bisa kita gabung. Kita puasa Ramadan, diniati juga puasa Senin Kamis, diniati juga puasa Daud, wah jadi numpuk-numpuk di situ niatnya itu, banyak sekali itu. Nah, tidak ada ulama yang membolehkan hal itu. Nah, gitu. Kita sholat digabung-gabung antara sholat wajib dengan sholat yang lain-lain. Nah, gabung jadi satu, niatnya macam-macam. Tidak bagus. Nah, kita kata para ulama. Jadi masing-masing diniati berdiri sendiri-sendiri. Baik, saya kira gitu ya, Elvis ya. Nah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Satu kunci tadi, pahala itu tergantung dengan kelelahan dalam beribadah. Ya. Masya Allah. Itu kalimat yang sempurna Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ani. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Tun. Ya, tafadhol Pak Tun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, untuk puasa sunnah Senin Kamis dalam pelaksanaannya apakah itu serangkai atau boleh kita memilih di hari Senin saja atau cukup di Kamis saja? Yang kedua Ustaz, seandainya di hari Senin kita berniat puasa Senin Kamis, di hari Senin kita berpuasa dan di hari Kamis kita mendapat uzur untuk tidak berpuasa, apakah puasa di hari Seninnya menjadi batal atau tidak Ustaz? Itu saja Ustaz. Jadi hadis tentang puasa Senin Kamis ini bukan satu paket ya. Ini berdiri sendiri. Jadi Nabi ditanya, kenapa kok puasa hari Senin? Jawabnya karena itu hari beliau dilahirkan. Yang kedua, karena itu hari beliau diutus menjadi nabi. Ya gitu kan? Malah kalau dilihat yang lainnya lagi, nanti Nabi wafatnya juga hari Senin. Nah, gitu ya. Nabi itu wafatnya hari Senin juga itu. Waktu hijrah ke Madinah itu juga hari Senin. Jadi momentumnya bareng itu harinya itu. Sama itu hari yang sama itu hari Senin.
Nah, itu jawaban untuk puasa hari Senin. Lalu yang satu hadisnya kan Nabi kok puasa hari Kamis. Nah, ditanya lagi kan? Nah, jawabnya apa? Karena hari Kamis itu hari dilaporkan amal-amal manusia. Sehingga beliau ingin waktu laporan itu disampaikan dalam keadaan sedang berpuasa. Orang puasa itu kan mesti orang yang sedang menahan diri dari godaan-godaan hawa nafsu. Jadi ini 2 hari ini bukan satu paket. Ini sendiri-sendiri. Jadi kalau Pak Tun mau puasa hari Senin saja ya boleh, mau Kamis saja ya boleh. Nah, gitu. Bukan berarti kalau puasa hari Senin lalu batal karena tidak diikuti Kamis. Nah, ini bukan paket, satu paket. Nah, gitu. Ini berdiri sendiri kok ini. Mau Senin saja ya boleh, mau Kamis saja ya boleh, mau Senin dan Kamis ya boleh. Nah, gitu. Silahkan aja, nah, gitu. Pilih. Nah, gitu. Mau dua-duanya boleh, mau satu saja juga boleh. Tidak ada yang salah di situ. Ini bukan paket yang harus digabung selalu begitu. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi hadisnya berdiri sendiri itu. Pertanyaannya itu beda itu. Nah, gitu. Ya, begitu ya. Ya, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz, atas pencerahannya, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tun atas pertanyaannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Haji Masduki MAG, Zuhad Masduki MAG. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Pak Tun tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini, yaitu Kaji Islami Virtual Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi yang ke-13 dalam tema keutamaan puasa Senin dan Kamis. Semoga yang dijelaskan Ustadz Zuhad tadi dapat menambah iman dan ihsan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada kajian hari ini. Saya Ani Anjani mohon undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.